Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang mencakup keputusan untuk membagikan laba kepada pemegang saham atau menahannya untuk investasi bisnis. Kebijakan ini mencerminkan kinerja keuangan, filosofi manajemen, dan tata kelola perusahaan yang baik. Faktor internal seperti kondisi keuangan dan arus kas, serta faktor eksternal seperti regulasi dan kondisi ekonomi mempengaruhi keputusan dividen. Kebijakan ini dapat menjadi daya tarik bagi investor, namun juga menghadirkan dilema antara kepuasan pemegang saham dan kebutuhan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, memahami kebijakan dividen penting untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Pengertian kebijakan dividen. Menurut PSAK nomor 23, dividen adalah distribusi laba kepada pemegang saham sesuai proporsi kepemilikan mereka yang ditentukan melalui kebijakan dividen perusahaan. Kebijakan ini memutuskan apakah laba akan dibagikan sebagai dividen atau ditahan untuk investasi masa depan dan merupakan bagian penting dari keputusan pendanaan perusahaan. Dividen diputuskan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang menetapkan jumlah, jenis saham, dan jadwal pembayaran dividen. Kebijakan ini sering melibatkan kepentingan yang bertentangan antara pemegang saham yang menginginkan dividen tinggi dan perusahaan yang membutuhkan laba ditahan untuk pertumbuhan. Pembayaran dividen yang tinggi biasanya menarik minat investor untuk berinvestasi. Ada 5 teori kebijakan dividen. Yang pertama adalah Bird in the Hand Theory. Pada teori ini, investor lebih menyukai dividen karena dianggap lebih rendah risikonya dibandingkan capital gain, sehingga dividen meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, Tax Preference Theory. Pada teori ini, pajak dividen lebih tinggi dibandingkan capital gain, sehingga pembayaran dividen yang rendah dapat meningkatkan harga saham. Yang ketiga, Clientele Effect. Pada teori ini, investor memilih perusahaan dengan kebijakan dividen yang sesuai kebutuhan mereka, terutama terkait pajak dan biaya transaksi. Yang keempat, Irrelevant Theory. Pada teori ini, kebijakan dividen dianggap tidak memengaruhi kekayaan pemegang saham jika kebijakan investasi perusahaan optimal. Yang kelima, Signaling Theory. Pada teori ini, pembagian dividen dianggap sebagai sinyal positif tentang kinerja perusahaan dan prospek masa depan kepada investor. Jenis-jenis kebijakan dividen. Yang pertama ada dividen tunai, yaitu dividen ini dibayarkan dalam bentuk uang tunai sesuai jumlah yang disetujui dalam rapat pemegang saham. Yang kedua ada namanya dividen saham, yaitu dibagikan dalam bentuk saham tambahan tanpa pembayaran, proporsional dengan saham yang dimiliki. Yang ketiga ada namanya dividen properti, yaitu dibagikan dalam bentuk aktivitas lain uang seperti saham perusahaan lain atau barang dagangan. Yang keempat ada namanya dividen janji utang, yaitu dibayarkan dalam bentuk janji utang jika saldo kas tidak mencukupi dengan pembayaran di masa depan. Yang kelima ada namanya dividen scrip, yaitu dibayarkan dalam bentuk surat janji untuk membayar dividen di masa depan. Yang keenam ada dividen interim, di mana pembayaran ini sebelum pembukuan keuangan ditutup, biasanya dari laba sementara. Yang ketujuh ada dividen likuiditas, di mana dividen ini dibagikan dengan menggunakan modal yang disetor dan biasanya saat perusahaan ini akan dibubarkan. Dan yang terakhir kedelapan itu ada namanya dividen final. Dividen ini dibayarkan setelah proses pembukuan keuangan perusahaan sudah selesai. Itulah dia jenis-jenis kebijakan dividen. Macam-macam kebijakan dividen menurut Sunjaya dan Berlit. Yang pertama, kebijakan dividen rasio pembayaran konstan. Dividen dibayar berdasarkan persentase tetap dari pendapatan. Masalahnya, jika pendapatan turun, dividen bisa menjadi rendah atau tidak ada, yang dapat mempengaruhi harga saham. Yang kedua, kebijakan dividen teratur. Dividen dibayar dalam jumlah tetap setiap periode dengan tujuan mencapai rasio pembayaran dividen tertentu yang mencerminkan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, kebijakan dividen rendah teratur dan ditambah ekstra. Dividen dibayar secara teratur dalam jumlah rendah dengan tambahan dividen ekstra jika perusahaan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari biasanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen menurut Lodoni dan Ali. Yang pertama, undang-undang. Dividen harus dibayar dari laba bukan modal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang
Yang kedua, posisi likuiditas. Perusahaan yang memiliki laba tetapi kesulitan likuiditas mungkin tidak dapat membayar dividen. Yang ketiga, kebutuhan pelunasan utang. Perusahaan yang memiliki utang cenderung mengurangi pembayaran dividen untuk melunasi utang. Yang keempat, tingkat ekspansi aktiva. Perusahaan yang berkembang pesat lebih memilih menanam laba untuk ekspansi daripada membayar dividen. Yang kelima, tingkat laba. Tingkat laba yang dihasilkan mempengaruhi keputusan apakah akan dibayar sebagai dividen atau digunakan untuk investasi. Yang keenam, stabilitas laba. Perusahaan dengan laba stabil cenderung membayar dividen lebih tinggi daripada yang laba fluktuatif. Yang ketujuh, akses ke pasar modal. Perusahaan besar dengan akses mudah ke pasar modal lebih mungkin membayar dividen tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Dan yang kedelapan, kendali perusahaan. Beberapa perusahaan lebih memilih menggunakan laba internal untuk ekspansi, menghindari pengurangan kendali dengan penjualan saham baru atau utang. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur pembayaran dividen, yang dimana prosedur pembayaran dividen melibatkan beberapa langkah penting, yaitu pertama, tanggal pengumuman, yang dimana Dewan Direksi mengumumkan pembagian dividen termasuk jumlah, bentuk, dan jadwal pembayarannya. Yang kedua, tanggal pam dividen, yang dimana hari terakhir saham dijual dengan hak atas dividen. Dan yang ketiga, yaitu tanggal ex dividen, yang dimana saham mulai diperdagangkan tanpa hak atas dividen, pembeli tidak berhak menerima dividen. Yang keempat, tanggal pencatatan. Di sini perusahaan mencatat pemegang saham yang berhak menerima dividen. Yang kelima, itu tanggal pembayaran, yang dimana dividen dibayarkan kepada pemegang saham yang terdaftar. Analisis suatu kebijakan dividen. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Kekuatan dari kebijakan dividen adalah meningkatkan nilai saham. Kebijakan dividen yang baik dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Kelemahan dari kebijakan dividen adalah ketergantungan pada laba. Kebijakan dividen yang tinggi dapat mengurangi dana yang tersedia untuk investasi kembali dan membatasi pertumbuhan. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Adapun peluang dari kebijakan dividen adalah daya tarik bagi investor. Kebijakan dividen yang konsisten dapat menarik investor dan meningkatkan permintaan saham. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Ancaman dari kebijakan dividen ialah fluktuasi pasar. Perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan risiko menurunkan kepercayaan investor. Dalam kesimpulan, yang dimana dapat kita ambil kesimpulannya yaitu kebijakan dividen adalah keputusan penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang melibatkan pembagian laba kepada pemegang saham atau penahanan laba untuk investasi kembali. Kebijakan ini mencerminkan kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu meliputi kondisi keuangan, stabilitas laba, kebutuhan modal, dan arus kas operasional perusahaan yang semuanya menentukan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.